Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak pernah berpuasa dan sholat. Dan bulan ini saya puasa dan belajar sholat. Di mana puasa dan sholat yang dulu, apakah bisa diganti? Bagaimana caranya? Masya Allah, berita gembira ini. Selamat masuk ke alam ketaatan, saudaraku. Bergembiralah. Ini sebuah hidayah yang Allah berikan kepada anda luar biasa. Dari mana anda tahu? Memang Allah sedang menginginkan kebaikan bagi anda. Saya mau berbagi kisah ini. Ada seseorang dai dari Maroko. Dia subhanallah mimpi Rasulullah SAW datang kepada dia 3 hari. Dan Rasulullah terus mengatakan kepada dia, sampaikan berita gembira kepada fulan bin fulan dari suku ini tinggal di Mekah. Maksudnya dia akan masuk surga. Maka dai ini bingung, 3 hari berturut-turut mimpi Rasulullah SAW dan menyebutkan nama orang di Mekah lagi. Dia nggak pikir panjang, siapin barangnya semua, pergi umroh. Setelah umroh dia ketemu sama teman-temannya, kebetulan orang ini dai gitu. Dia ketemu sama teman-temannya yang juga orang-orang soleh di Mekah kan, yang seperti dia suka ke masjid dan segala macam. Ngobrol-ngobrol lah. Terus dia bilang, saya mimpi Rasulullah SAW, ini unik, saya tidak pernah mimpi seperti ini gitu. Dan disebutkan namanya Fulan bin Fulan dari suku ini di Mekah sini. Ayo kita cari, bantu saya. Ada yang saya mau sampaikan dari Rasulullah SAW. Saya mendengar Nabi SAW mengatakan, sampaikan bahwasanya di ahli surga. Ayo kita cari. Amal apa yang orang ini buat gitu. Teman-temannya di Mekah cari, bantu si Fulan, tanya si Fulan, suku ini tinggal di mana. Sampai subhanallah ketemu. Rupanya ada satu semacam RT kita gitu. Nama si Fulan ini dikenal, tapi dia bukan orang soleh. Orang yang paling bejat di situ. Nggak pernah sholat, buat kejahatan, ganggu orang, segala macam. Nggak ada orang yang suka sama dia. Maka waktu dia tanya, dia mengatakan, mana si Fulan bin Fulan, tanya kepada orang-orang tetangganya orang itu. Kata mereka, untuk apa kalian dari muka kalian ini kelihatan orang-orang soleh ini? Untuk apa kalian nanya orang itu? Kata yang dari Maroko, saya ingin sekali ketemu sama dia. Kata mereka, mungkin kau salah orang. Ada orang, ada si Fulan, ada orang soleh di sini, ada seperti kalian gini. Tapi kalau dia aneh kalau anda mau gitu. Kata dia tidak, saya ingin ketemu di mana. Ditunjukkan rumahnya. Dia datang ke sana. Keluar orang pakai rambutnya berantakan, penampilannya enggak tertata gitu. Lalu dia heran, ada orang-orang berjenggot, orang-orang yang masya Allah kelihatan pakai kopiah rapi, pakai gamis. Nih siapa nih orang-orang ini? Ada apa? Mau apa kalian? Dia bilang, siang orang Maroko bilang, saya cari, apakah anda Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia mengatakan iya. Lalu kata dia, saya mau sampaikan sesuatu sama kamu. Langsung. Dia bilang, saya? Dia bilang, iya. Dari Rasulullah SAW pesan. Kaget orang itu. Dari Rasulullah SAW? Iya. Apa itu? Dia bilang, saya mimpi 3 hari berturut-turut. Bahwasanya Rasulullah SAW bilang, sampaikan berita gembira. Maksudnya pesan dari Nabi suruh sampaikan langsung. Ya, kalau Fulan bin Fulan dari suku ini ahli surga. Kata mereka, tiba-tiba orang itu merah wajahnya, matanya merah, menangis terisak-isak. Apakah Rasulullah SAW sebutkan saya dalam mimpi? Dia bilang, demi Allah saya datang sini umrah. Dan saya seorang dai, saya nggak akan bohong dengan itu. Saya sangat yakin. Gitu ya. Maka dia menangis terisak-isak orang ini. Dia bilang, kalian, engkau perlu tahu, tidak ada orang yang lebih buruk daripada saya di wilayah ini. Saya orang paling fasik, paling jauh dari agama di sini. Bagaimana bisa Rasulullah SAW sampaikan ini? Kata orang dari Maroko, justru saya datang karena itu. Saya mau tahu amal apa yang kau lakukan nih. Sampai kau dapat berita gembira 3 hari berturut-turut saya mimpi Nabi SAW menyampaikan berita gembira, kau ahli surga. Dia bilang, saya tidak punya amal. Saya ini nggak sholat, nggak buat apa-apa ini. Kata dia, coba ingat-ingat. Subhanallah, dia bilang, saya tiba-tiba teringat. Ya, ada tetangga saya ini, tetangga di sebelah ini janda, punya anak 3 atau 4. Suaminya meninggal dan tidak punya lagi pendapatan. Maka satu waktu suaminya meninggal, saya bersumpah atas nama Allah waktu itu, demi Allah saya akan bagi gaji saya setengah buat dia, sekeluarga setengah buat saya. Dan demi Allah sampai hari ini masih berjalan tuh. Entah sudah berapa lama saya kasih. Maka kata orang tersebut, itu sebabnya. Ya. Kalau gitu ayo ikut sama saya ke Masjid Haram, kata dai dari Maroko ini. Dia bilang, bagaimana saya bisa ke haram, saya sudah sekian tahun tidak ke haram, saya ini fasik. Kata dia, ayo ikut. Maka dia mandi orang ini. Dia bilang, saya mandi dulu. Dia mandi, dia pakai baju terbaik, masuk ke Masjid Haram. Begitu masuk ke masjid, dia tundukkan kepalanya, dia nangis orang ini terisak-isak. Luar biasa.
sampai tiba ke dalam sholat. Kata orang dari Maroko, orang ini waktu ikut sholat terisak-isak menangis dan kelihatan orang yang tulus nangis, bukan karena riak. Dia terisak-isak, dia nangis-nangis, luar biasa bagi dia gitu loh. Sebuah kejadian yang spektakuler ini. Masuk Masjid Haram, sholat di belakang imam itu luar biasa gitu. Dia bilang di sujud pertama dia masih bangkit, di sujud kedua kalau tidak salah dalam kisahnya, tiba-tiba sudah nggak bangkit lagi. Begitu selesai salam disentuh jatuh meninggal orang itu. Kata para dai-dai yang menceritakan kisah ini, Maha Suci Allah yang mau memberikan hidayah orang ini di akhir hidup yang ditutup dengan taubat. Anda yang masih jauh dari Allah, kembali segera kembali. Di Ramadan seperti ini Allah utus malaikat khusus untuk menyeru, wahai pelaku kebaikan, ayo akbil, ayo berbuat kebaikan, cepat, cepat. Ini kesempatan emasmu. Dan wahai pelaku keburukan, berhenti, stop. Kesempatan kau perbaiki dirimu sekarang. Seperti itulah. Ini berita gembira yang luar biasa. Saya sangat senang dengan berita seperti ini. Anda sudah Allah pandu dengan kebaikan. Sholat saudaraku, bagus. Ya. Gimana puasa dan sholat yang dulu, apakah bisa diganti? Kalau puasa Anda ganti. Ingat kira-kira berapa tahun Anda puasa, dibayar pelan-pelan. Kalau sholat tidak ada lagi qadanya, karena kalau Anda dulu meninggalkan secara sengaja. Memang nggak mau sholat. Gitu ya. Allahu a'lam.